Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenzi Story. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Mas Kenzi doakan semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rizkinya. Amin. Oke, kali ini Mas Kenzi akan membawakan cerita berjudul Tumbal Tukang Bakso Pesugihan. Tak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam di desa Sumberwangi selalu terasa lebih sunyi dibanding desa-desa lain di sekitarnya. Jalan kecil yang membelah desa itu hanya diterangi lampu kuning redup yang sesekali berkedip karena listrik yang tidak stabil. Pepohonan bambu di pinggir jalan berdesir pelan tertiup angin malam, menciptakan suara gesekan yang sering membuat orang merinding jika melewati jalan itu sendirian. Malam itu, Raka baru saja pulang dari rumah temannya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia berjalan santai menyusuri jalan desa sambil memasukkan kedua tangan ke dalam jaketnya. Udara malam terasa dingin, jalanan sepi, bahkan suara anjing menggonggong pun tidak terdengar. Hari ini sepi banget, gumam Raka pelan. Biasanya masih ada beberapa orang yang nongkrong di pos ronda atau warung kopi dekat pertigaan, tapi malam itu semuanya sudah gelap. Saat Raka berjalan melewati tikungan dekat pohon beringin tua yang terkenal angker di desa itu, sesuatu di jalanan menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang terlihat seperti kertas berwarna hijau. Raka menghentikan langkahnya. Ia menatap benda itu beberapa detik. "Uang," katanya pelan. Ia melangkah mendekat. Benar saja. Di tengah jalan aspal yang sepi itu tergeletak selembar uang Rp20.000. Raka menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia mendongak melihat sekitar. Jalan kosong, rumah-rumah di pinggir jalan sudah gelap. "Siapa sih yang jatuhin uang tengah malam begini?" gumamnya. Ia menunduk mengambil uang itu. Saat jari-jarinya menyentuh kertas uang tersebut, entah kenapa bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Angin malam berhembus lebih kencang, daun bambu di pinggir jalan bergesekan menimbulkan suara kersak, kersak. Raka menoleh sebentar ke arah pepohonan. Tidak ada apa-apa. "Ah, paling cuma perasaan," katanya sambil memasukkan uang itu ke saku. Ia kembali berjalan pulang. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia kembali berhenti. Matanya membelalak. Beberapa meter di depan ada lagi uang tergeletak di jalan. Kali ini bukan 20.000, 100.000. Raka menatapnya lama. "Serius?" katanya tidak percaya. Ia melangkah cepat mendekati uang itu. Lagi-lagi ia melihat sekeliling, jalan tetap kosong. Dengan cepat ia mengambil uang itu. Sekarang di tangannya sudah ada uang Rp270.000. Raka tersenyum kecil. "Rezeki anak soleh," katanya bercanda sendiri. Namun perasaan aneh kembali muncul. Hawa di sekitar terasa berbeda, seolah ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke belakang. Jalan tetap kosong. Tidak ada orang. Raka menggeleng dan melanjutkan langkahnya. Namun beberapa menit kemudian, ia kembali berhenti. Di jalan depan ada lagi uang. Kali ini lebih banyak, beberapa lembar 50.000-an. Raka mengerenyit. Aneh banget. Sekarang rasa penasaran mulai muncul. Bagaimana mungkin ada uang berserakan seperti ini di jalan desa yang sepi? Ia berjalan mendekat dan memunguti uang-uang itu. 1, 2, 3 lembar. Total Rp150.000 lagi.
Sekarang total uang yang ia pegang sudah Rp270.000. Raka tertawa kecil. Ini kalau sampai rumah bisa traktir anak-anak besok. Ia memasukkan uang itu ke dalam dompet. Namun saat hendak berjalan lagi, tiba-tiba ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Perasaan itu sangat jelas, seolah ada mata yang menatap punggungnya. Raka menelan ludah. Pelan-pelan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Halah, lebay, katanya mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, ia sampai di dekat pertigaan desa. Di sana biasanya ada seorang tukang bakso yang sering mangkal sampai malam. Namanya Pak Wiryo. Gerobak baksonya cukup terkenal di desa itu. Kuahnya gurih dan daging baksonya besar-besar. Banyak orang suka membeli di sana. Namun malam itu anehnya, gerobak bakso masih buka meski sudah hampir tengah malam. Lampu kecil di gerobaknya menyala redup. Pak Wiryo berdiri di samping gerobak sambil mengaduk kuah bakso dengan sendok besar. Saat melihat Raka datang, ia tersenyum. "Sini Kak, mau bakso?" tanyanya. Raka berhenti. "Belum tidur Pak?" Pak Wiryo tertawa kecil. "Rezeki jangan ditolak." Raka mendekati gerobak. Aroma kuah bakso langsung tercium. Aromanya kuat, tapi entah kenapa malam itu baunya terasa sedikit aneh. Sulit dijelaskan. Seperti ada bau lembab bercampur sesuatu yang tidak biasa. "Kok baru pulang malam banget?" tanya Pak Wiryo. "Dari rumah teman, Pak." Raka melihat ke arah panci kuah besar di atas kompor. Kuahnya tampak sangat pekat. Uap hanap mengepul perlahan. Aneh, pikir Raka. Biasanya kuah bakso tidak sepekat itu. Tapi mungkin cuma perasaan. "Bakso satu, Pak," kata Raka. "Siap." Pak Wiryo mulai meracik bakso di mangkuk. Ia memasukkan mie, sayur, dan beberapa butir bakso besar. Saat itu, Raka melihat sesuatu yang membuatnya sedikit bingung. Di bawah gerobak ada kantong plastik hitam besar. Dari dalamnya terlihat seperti kain putih kusut. Raka menyipit mata. "Kain apa itu?" pikirnya. Namun sebelum ia sempat melihat lebih jelas, Pak Wiryo sudah menyiram bakso dengan kuah panas. "Satu mangkok spesial," kata Pak Wiryo sambil tersenyum. Raka menerima mangkok itu. Ia duduk di bangku kecil dekat gerobak dan mulai makan. Suapan pertama terasa normal, enak seperti biasa. Namun saat suapan kedua, Raka merasakan sesuatu yang aneh di lidahnya. Seperti ada rasa pahit tipis yang sangat samar. Ia berhenti mengunyah. "Kenapa rasanya beda ya?" gumamnya. Pak Wiryo menatap dia dari balik gerobak. "Suka?" tanyanya. Raka mengangguk ragu. "Iya, enak kok Pak." Pak Wiryo tersenyum lagi. Tapi senyum itu terasa aneh. Matanya seperti menatap terlalu lama, seolah sedang mengamati sesuatu. Saat Raka kembali makan, tiba-tiba ia teringat uang yang tadi ia temukan. Ia mengeluarkan dompetnya. "Pak, tadi saya nemu uang di jalan." Pak Wiryo berhenti mengaduk kuah. "Nemu uang?" "Iya, banyak lagi." Pak Wiryo menatap Raka beberapa detik. Ekspresinya sulit dibaca. Kemudian ia tertawa kecil. "Wah, rezeki kamu itu." Namun entah kenapa nada suaranya terdengar sedikit aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Raka kembali makan, namun tanpa ia sadari dari balik gerobak Pak Wiryo memperhatikan setiap gerakannya. Matanya perlahan berubah dingin. Angin malam kembali berhembus. Lampu kecil di gerobak bergoyang pelan. Dan di dalam panci kuah bakso yang mengepul itu, sesuatu bergerak sangat pelan di permukaannya.
seperti sehelai kain putih yang tenggelam perlahan, tanpa diketahui Raka. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Dan uang yang ia ambil di jalan tadi bukanlah rezeki, melainkan sebuah tanda bahwa ia baru saja dipilih menjadi bagian dari sesuatu yang gelap di desa itu. Mangkuk bakso di tangan Raka sudah hampir habis. Kuahnya masih mengepul pelan di bawah cahaya lampu kecil yang menggantung di gerobak. Namun semakin lama Raka makan, semakin aneh perasaannya. Rasa baksonya memang gurih seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada rasa asing yang menempel di lidahnya. Pahit, sangat tipis, tapi terasa. Raka mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma perasaan, pikirnya. Ia mengambil sendok terakhir, menyeruput kuah bakso yang tersisa, lalu meletakkan mangkuk di atas meja kecil. "Berapa, Pak?" tanya Raka. Pak Wiryo yang sedari tadi berdiri di samping gerobak menoleh pelan. 10.000 saja. Raka mengangguk dan mengambil dompetnya. Saat ia membuka dompet, beberapa lembar uang yang tadi ia temukan di jalan terlihat jelas. Pak Wiryo memperhatikannya. Matanya menyipit sedikit. "Kamu nemu banyak juga ya?" katanya pelan. Raka tersenyum kecil. "Iya, Pak. Aneh juga sih. Di jalan ada beberapa lembar uang berserakan." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap uang itu beberapa detik, lalu tersenyum lagi. "Simpan saja, rejeki." Raka mengangguk dan menyerahkan uang 10.000 kepada Pak Wiryo. Namun saat Pak Wiryo menerima uang itu, jari mereka sempat bersentuhan. Sekilas saja, tapi sentuhan itu terasa sangat dingin. Dingin seperti menyentuh es. Raka sedikit terkejut. "Tangan Bapak dingin banget," katanya. Pak Wiryo hanya tertawa kecil. "Hehe, namanya juga malam." Raka tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia berdiri dari bangku kecilnya. "Ya sudah, Pak, saya pulang dulu. Hati-hati di jalan." Raka mengangguk lalu berjalan meninggalkan gerobak bakso itu. Namun saat ia berjalan menjauh, entah kenapa ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke belakang. Pak Wiryo masih berdiri di samping gerobak. Tapi anehnya, ia tidak sedang merapikan atau menutup gerobak. Ia hanya berdiri, menatap ke arah Raka. Tatapannya kosong. Raka merasa sedikit tidak nyaman. Ia segera mempercepat langkahnya. Jalan menuju rumahnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Namun malam itu, perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Angin bertiup semakin dingin. Suara bambu kembali berderit di pinggir jalan. Kresak, kresak. Raka menarik jaketnya lebih rapat. Beberapa menit kemudian, ia melewati tempat di mana tadi ia menemukan uang pertama. Ia tanpa sadar menoleh ke arah jalan. Kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Namun sesuatu membuatnya berhenti. Di tengah jalan, ada satu lembar uang lagi. Raka mengerutkan kening. Loh, ia yakin tadi saat lewat pertama kali tidak ada uang di sana. Tapi sekarang ada. Lembar 50.000. Angin malam membuat kertas itu sedikit bergerak di aspal. Raka menatapnya beberapa detik. Ada perasaan aneh muncul lagi. Seperti ada sesuatu yang menyuruhnya jangan menyentuh uang itu. Namun di sisi lain, pikirannya berkata itu hanya kebetulan. Lagian siapa yang nolak uang? Gumamnya. Ia melangkah mendekat. Saat ia menunduk mengambil uang itu, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Daun bambu berdesir keras. Krak! Raka menoleh cepat ke arah suara itu. Pohon bambu bergoyang cukup kuat, padahal angin sebenarnya tidak terlalu besar. Bulu kuduknya kembali meremang. Ia cepat-cepat memasukkan uang itu ke dalam saku. Oke, sekarang beneran pulang. Ia berjalan lebih cepat. Namun beberapa langkah kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Pelan. Seperti seseorang berjalan di belakangnya. Raka berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jalan kosong.
Lampu jalan berkedip pelan. Raka menelan ludah. Perasaan lagi. Ia kembali berjalan. Tok, tok, tok. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Raka berhenti lagi. Suara itu berhenti. Dadanya mulai berdegup lebih cepat. Ia menoleh perlahan. Tetap tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, hawa di sekitar terasa jauh lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengannya. Tepat di belakang punggungnya. Raka tidak berani menoleh lagi. Ia langsung berjalan cepat. Semakin cepat. Hampir setengah berlari. Beberapa menit kemudian, akhirnya ia sampai di rumahnya. Rumah kecil sederhana dengan pagar kayu di depan. Lampu teras masih menyala. Ia menghela nafas lega. Cuma pikiran sendiri. Raka membuka pagar dan masuk ke halaman. Begitu masuk rumah, ibunya yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh. "Kok pulang malam banget?" tanya ibunya. "Main di rumah Dimas." Ibunya mengangguk. Ia kembali bertanya, "Apa kamu sudah makan?" "Sudah, tadi makan bakso Pak Wiryo." Ibunya terdiam sebentar. Ekspresinya berubah sedikit. "Pak Wiryo?" "Iya." Ibunya terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi. Ya sudah, sana, tidur." Raka mengangguk. Ia berjalan menuju kamarnya. Begitu sampai di kamar, ia langsung menjatuhkan tubuh ke tempat tidur. Namun sebelum tidur, ia mengeluarkan uang yang tadi ia temukan. Ia menghitungnya. 20.000, 100.000, 150.000, ditambah 50.000 yang terakhir. Totalnya 320.000 rupiah. Raka tersenyum. Lumayan banget. Ia memasukkan uang itu ke dalam dompet, lalu meletakkannya di meja. Lampu kamar dimatikan. Ruangan langsung gelap. Beberapa menit kemudian, Raka mulai terlelap. Namun sekitar pukul 2 malam, Raka tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara. Suara sesuatu yang jatuh dari meja. Buk. Raka membuka mata perlahan. Ruangannya gelap, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia bangkit sedikit dari tempat tidur. "Apaan tuh?" Ia menoleh ke arah meja. Dompetnya jatuh ke lantai. Padahal ia yakin tadi menaruhnya di tengah meja. Raka menghela nafas dan turun dari tempat tidur. Ia mengambil dompet itu. Namun saat ia hendak meletakkannya kembali, ia menyadari sesuatu. Dompet itu terasa basah. Raka mengernyit. Basah. Ia membuka dompetnya. Dan saat melihat isinya, jantungnya langsung berdegup kencang. Uang yang tadi ia temukan di jalan, sekarang basah. Bukan karena air biasa, warnanya sedikit kecoklatan dan mengeluarkan bau aneh. Bau lembab, seperti tanah kuburan yang baru digali. Raka menatap uang itu dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dari luar kamar terdengar suara sangat pelan, seperti seseorang berbisik. "Kembalikan." Raka membeku. Bisikan itu terdengar sangat dekat, seperti berasal dari tepat di belakang pintu kamarnya. Dan malam itu, Raka mulai menyadari bahwa uang yang ia ambil di jalan bukan uang biasa. Raka masih berdiri di tengah kamar dengan dompet di tangannya. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela membuat bayangan-bayangan panjang di dinding kamarnya. Uang di dalam dompet itu masih basah. Bau tanah lembab semakin terasa kuat. Raka menatapnya dengan nafas yang mulai tidak teratur. "Ini kenapa bisa begini?" gumamnya pelan. Tadi sebelum tidur, uang itu kering. Ia sangat yakin. Tapi sekarang, seolah-olah uang itu baru saja diambil dari dalam tanah. Tangannya sedikit gemetar saat memegangnya. Lalu, "Kembalikan." Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Raka langsung menoleh ke arah pintu kamar. Jantungnya berdetak keras. Ia tidak salah dengar. Ada seseorang yang berbisik di luar sana, namun suara itu tidak terdengar seperti suara orang biasa. Suara itu sangat pelan, seperti tertiup angin, namun tetap jelas di telinganya.
Kembalikan. Raka menelan ludah. Siapa? Katanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Ia berjalan pelan mendekati pintu kamar. Setiap langkah terasa berat. Tangannya perlahan meraih gagang pintu. Namun sebelum ia membukanya, krek. Gagang pintu itu bergerak sendiri. Raka langsung mundur 2 langkah, matanya membelalak. Gagang pintu berputar perlahan, seperti ada seseorang di luar yang sedang mencoba membuka pintu. Padahal ia sudah menguncinya dari dalam. Krek, krek. Gagang pintu bergerak lagi. Raka merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dadanya naik turun cepat. "Siapa di luar?" Teriaknya sedikit lebih keras. Tidak ada jawaban, namun gagang pintu tiba-tiba berhenti bergerak. Keheningan kembali memenuhi kamar. Raka berdiri mematung beberapa detik, lalu dengan sangat hati-hati ia melangkah mendekati pintu. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu membuka pintu dengan cepat. Klik! Pintu terbuka. Raka langsung melihat ke lorong rumah. Kosong. Lampu ruang tamu masih menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. "Bu," katanya. Tidak ada jawaban. Raka berjalan keluar kamar. Ia melihat ke ruang tamu. Ibunya masih tertidur di kursi panjang. Televisi sudah mati. Rumah benar-benar sepi. Raka mengernyit. Kalau ibunya masih tidur di situ, berarti tadi bukan ibunya yang memutar gagang pintu. Lalu siapa? Ia menoleh ke arah pintu depan rumah. Tertutup rapat. Semua terlihat normal. Namun, saat Raka hendak kembali ke kamar, ia mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara langkah, pelan, krek, krek, seperti seseorang berjalan di halaman rumahnya. Raka langsung berhenti. Ia menatap ke arah pintu depan. Suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, krek, suara langkah itu terdengar lagi. Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia berjalan pelan menuju jendela ruang tamu. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Halaman rumah terlihat samar oleh cahaya bulan. Pohon mangga di sudut halaman bergoyang pelan tertiup angin. Namun, saat Raka melihat lebih teliti, dadanya langsung terasa sesak. Di dekat pagar rumah, ada seseorang berdiri. Sosok itu sangat kurus. Tubuhnya dibungkus kain putih panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Kain itu terlihat kotor, seperti terkena tanah. Raka membeku. Kain kafan, bisiknya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke rumah. Namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Angin malam bertiup pelan. Kain putih itu berkibar sedikit. Raka tidak berani bernafas terlalu keras. Matanya terus menatap sosok itu. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya, dan meskipun wajahnya masih samar, Raka bisa merasakan sesuatu. Sosok itu sedang menatap langsung ke arahnya. Raka mundur 1 langkah dari jendela. Nafasnya semakin cepat. Tidak mungkin. Ia kembali mengintip, namun saat ia melihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Halaman rumah kosong, hanya pohon mangga yang bergoyang pelan. Raka menatap keluar beberapa detik lagi. Tidak ada apa-apa. Ia segera menutup tirai jendela. Tangannya gemetar. Ia berjalan kembali ke kamar dengan langkah cepat. Begitu masuk kamar, ia langsung menutup pintu dan menguncinya.
Klik! Raka bersandar di pintu. Nafasnya belum juga tenang. Ini pasti cuma halusinasi. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun pikirannya langsung kembali ke uang di dompetnya. Ia menatap uang itu lagi. Masih basah, masih berbau tanah lembab. Dan entah kenapa, sekarang warnanya terlihat sedikit lebih gelap. Seolah-olah kertas itu mulai membusuk. Raka merasa semakin tidak nyaman. Akhirnya ia mengambil kantong plastik kecil dari meja, lalu memasukkan semua uang itu ke dalamnya. Besok pagi saja dipikirkan, katanya. Ia meletakkan plastik itu di meja, lalu kembali ke tempat tidur. Lampu kamar tetap ia biarkan mati. Raka menutup mata, namun beberapa menit berlalu, ia tidak bisa tidur. Perasaan diawasi masih terasa, seolah ada seseorang di dalam kamar itu bersamanya. Raka membuka mata. Kamarnya gelap. Ia menoleh ke arah meja di mana uang itu berada. Semua terlihat normal, namun tiba-tiba, tik! Suara kecil terdengar dari meja, seperti sesuatu yang bergerak. Ia menahan nafas. Suara itu terdengar lagi. Matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas dalam gelap. Dan perlahan ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Plastik berisi uang itu bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang menggeliat. Raka langsung duduk di tempat tidur. Apaan itu? Ia menatap plastik itu tanpa berkedip. Beberapa detik berlalu, lalu plastik itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Raka merasakan jantungnya hampir meloncat keluar. Ia turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati. Langkahnya pelan, matanya tidak lepas dari plastik itu. Saat ia sudah cukup dekat, ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya terasa kaku. Di dalam plastik itu, bukan hanya uang, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tipis, putih, seperti serpihan kain kecil. Raka mengernyit. Ia mengambil plastik itu, pelan, tangannya gemetar. Lalu ia membuka plastiknya. Dan saat ia mengeluarkan isinya, nafasnya langsung tertahan. Di antara lembaran uang yang basah itu, ada potongan kecil kain putih kotor. Kain itu terlihat sangat tua, pinggirnya robek-robek, dan yang membuat Raka merinding, kain itu berbau sangat menyengat. Bau yang sama seperti yang ia cium di uang tadi. Bau tanah kuburan. Tiba-tiba, ingatannya melayang ke sosok yang ia lihat di halaman rumah tadi. Kain putih panjang yang membungkus tubuhnya. Kain kafan. Raka menjatuhkan kain kecil itu di meja. Tangannya terasa dingin. Tidak mungkin. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari arah luar rumah, tiba-tiba terdengar suara gerobak bakso. Kretek, kretek. Suara roda kayu berderit di jalan. Raka langsung menoleh ke arah jendela. Suara itu sangat familiar. Ia pernah mendengarnya berkali-kali. Itu suara roda gerobak bakso Pak Wiryo. Padahal sekarang sudah hampir jam 3 pagi. Siapa yang jualan bakso jam segini? Raka perlahan mendekati jendela lagi. Raka langsung menutup tirai jendela dengan cepat. Dadanya berdegup sangat keras hingga ia bisa mendengar detaknya sendiri di telinga. Pak Wiryo. Kenapa tukang bakso itu berada di depan rumahnya tengah malam seperti ini? Dan kenapa ia menatap ke arah jendela Raka? Raka menelan ludah. Tangannya masih gemetar saat memegang tirai.
Perlahan ia mengintip lagi dari celah kecil tirai itu. Gerobak bakso masih ada di sana. Lampu kecilnya menyala redup, menciptakan bayangan panjang di jalan. Pak Wiryo masih berdiri di samping gerobak, tidak bergerak, masih menatap ke arah rumah Raka, seolah menunggu sesuatu. Raka mundur perlahan dari jendela. Perasaan tidak enak semakin kuat di dadanya. Kenapa dia di sini? Bisiknya. Tiba-tiba, suara gerobak itu bergerak. Kretek, kretek. Roda kayunya berderit pelan. Raka langsung kembali mengintip. Gerobak bakso itu mulai bergerak perlahan meninggalkan rumahnya. Pak Wiryo mendorongnya pelan menyusuri jalan desa yang sunyi. Namun sebelum benar-benar pergi, Pak Wiryo berhenti sebentar. Ia menoleh ke arah rumah Raka. Meskipun jaraknya cukup jauh, Raka merasa sangat yakin Pak Wiryo sedang menatap tepat ke arah jendelanya. Beberapa detik kemudian, barulah ia melanjutkan berjalan. Gerobak itu semakin menjauh. Suaranya perlahan menghilang di tikungan jalan. Raka menutup tirai jendela sepenuhnya. Ia berdiri diam di tengah kamar. Pikirannya kacau. Apa semua ini hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang sedang terjadi? Ia menoleh ke arah meja. Plastik berisi uang dan potongan kain putih itu masih ada di sana. Sekarang Raka benar-benar tidak ingin menyentuhnya lagi. Ia merasa benda itu membawa sesuatu yang buruk. Akhirnya ia mengambil kantong plastik lain dan membungkusnya semua dengan rapat. Lalu ia memasukkannya ke dalam laci meja. Besok pagi harus dibuang, gumamnya. Raka kembali ke tempat tidur, namun malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Suara angin, suara bambu, bahkan suara detak jam dinding di ruang tamu terasa sangat keras. Beberapa jam kemudian, akhirnya langit mulai sedikit terang. Cahaya pagi masuk melalui jendela kamar. Raka menghela nafas panjang. Malam yang terasa sangat panjang akhirnya berlalu. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa lelah. Matanya terasa berat karena hampir tidak tidur. Ia membuka pintu kamar dan keluar menuju ruang tamu. Ibunya sedang menyapu lantai. "Sudah bangun?" tanya ibunya. Raka ragu sebentar. Ia ingin menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Tapi entah kenapa ia merasa aneh jika harus menjelaskannya. "Lumayan," jawabnya akhirnya. Ibunya menatapnya beberapa detik. "Kamu kelihatan pucat. Mungkin kurang tidur." Ibunya kembali menyapu. Namun tiba-tiba ia berkata sesuatu yang membuat Raka berhenti melangkah. "Kamu tadi malam makan bakso Pak Wiryo ya?" Raka langsung terdiam, matanya melebar. "Ibu kok tahu?" Ibunya berhenti menyapu. Ia menatap Raka dengan wajah serius. "Kamu benar nemu uang?" "Iya." "Berapa banyak?" Raka berpikir sebentar. 320.000 rupiah. Wajah ibunya langsung berubah. Astaga. "Ibu kenapa?" Ibunya meletakkan sapu lalu duduk di kursi. Ekspresinya terlihat cemas. "Raka, uang itu jangan dipakai." "Kenapa?" Ibunya menatapnya lama sebelum menjawab. "Ada cerita lama di desa ini." "Cerita apa?" Ibunya menghela nafas pelan. Beberapa orang dulu pernah menemukan uang di jalan seperti itu. Raka mulai merasa tidak nyaman. Terus, ibunya menatap ke arah jendela. Setelah itu mereka sakit. Sakit? Iya, ada yang demam tinggi berhari-hari, ada juga yang tiba-tiba sering mimpi buruk. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Mimpi buruk? Ibunya mengangguk. Mereka bilang sering didatangi orang yang memakai kain kafan. Jantung Raka langsung berdeguk lebih cepat. Ia teringat sosok yang tadi malam berdiri di halaman rumahnya dan potongan kain putih yang ada di dalam plastik itu. "Ibu,
kalau uang itu memang ada hubungannya sama sesuatu yang buruk. Ibunya terdiam sebentar, lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Orang-orang dulu bilang, itu tumbal." Raka merasakan tenggorokannya kering. Tumbal? Ibunya mengangguk. Ada orang yang melakukan pesugihan. Pesugihan? Iya, katanya mereka menyebar uang untuk mencari orang yang mengambilnya. Raka langsung teringat wajah Pak Wiryo, senyumnya, tatapannya tadi malam, dan kain putih di tangannya. Kalau uang itu diambil, lanjut ibunya, apa yang terjadi? Ibunya menatapnya dengan wajah serius. Orang yang mengambilnya akan jadi tumbal berikutnya. Ruangan tiba-tiba terasa sangat dingin. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya langsung kembali ke uang yang sekarang berada di laci kamarnya. 320.000 rupiah dan potongan kain putih itu. Ibu cuma dengar cerita orang-orang dulu, kata ibunya lagi. Belum tentu benar. Namun nada suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Raka menelan ludah. "Ibu, kalau uang itu dibuang, lebih baik dikembalikan ke tempat kamu menemukannya." Raka mengangguk pelan. "Iya, nanti saya kembalikan." Namun sebelum ia sempat melangkah kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Kretek, kretek. Suara roda gerobak. Raka dan ibunya sama-sama menoleh ke arah pintu. Suara itu berhenti tepat di depan rumah mereka. Raka merasakan jantungnya kembali berdetak keras. Ia berjalan perlahan menuju jendela. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Dan benar saja, gerobak bakso Pak Wiryo berhenti di depan rumahnya. Pak Wiryo berdiri di sana. Namun kali ini, wajahnya terlihat sangat berbeda. Tidak ramah seperti biasanya. Matanya menatap lurus ke arah rumah Raka. Lalu dengan suara cukup keras, ia berkata, "Bakso, bakso." Namun nada suaranya terdengar sangat aneh. Seperti bukan sedang menawarkan dagangan, melainkan memanggil seseorang. Dan tanpa sadar, mata Pak Wiryo perlahan bergerak, menatap tepat ke arah jendela tempat Raka berdiri. Raka langsung mundur dari jendela. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia yakin sekali Pak Wiryo baru saja melihatnya. Tatapan tukang bakso itu terasa sangat aneh. Bukan seperti pedagang yang sedang menawarkan dagangan, tapi seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. "Siapa di luar?" tanya ibunya dari kursi. Raka menelan ludah. "Pak Wiryo, Bu." Ibunya langsung berdiri. "Pagi-pagi begini sudah jualan?" Entahlah. Ibunya berjalan mendekati jendela dan ikut mengintip keluar. Beberapa detik ia memperhatikan. Lalu wajahnya berubah sedikit. "Aneh. Kenapa, Bu? Dia cuma berdiri di situ." Raka ikut melihat lagi dari celah tirai. Pak Wiryo memang tidak bergerak. Ia berdiri di samping gerobak sambil memegang gagang dorongan. Namun yang membuat suasana terasa aneh, ia tidak berteriak lagi menawarkan bakso. Ia hanya berdiri, menatap rumah mereka. Beberapa detik berlalu, lalu akhirnya Pak Wiryo mulai mendorong gerobaknya. Kretek, kretek. Gerobak itu bergerak perlahan menjauh dari rumah Raka. Raka menghela napas panjang. "Kenapa dia tadi lihat ke sini terus?" katanya pelan. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia masih menatap ke arah jalan sampai gerobak itu benar-benar hilang di tikungan. "Raka," kata ibunya akhirnya. "Iya, kamu benar-benar harus mengembalikan uang itu." "Iya, Bu. Jangan ditunda." Raka mengangguk. Ia berjalan kembali ke kamarnya. Begitu pintu kamar ditutup, suasana langsung terasa sunyi. Cahaya pagi masuk melalui jendela, membuat kamar terlihat jauh lebih terang dibanding malam tadi. Namun meskipun terang, perasaan tidak enak itu masih ada. Raka membuka laci meja. Plastik berisi uang dan potongan kain putih itu masih ada di sana. Ia menarik napas sebelum mengambilnya. Saat plastik itu dipegang,
Rasa dingin langsung terasa di telapak tangannya, seperti memegang sesuatu yang baru saja keluar dari kulkas. Padahal cuaca pagi itu cukup hangat. Raka membuka plastiknya. Uang-uang itu masih basah, dan baunya masih sama, bau tanah kuburan. Namun ada sesuatu yang membuat Raka mengernyit. Jumlah uangnya. Raka menghitungnya sekali lagi. 20.000, 100.000, 150.000, 50.000. Ia berhenti, menghitung lagi. Matanya melebar. Loh, ini jumlahnya sekarang 370.000 rupiah. Padahal semalam ia yakin totalnya hanya 320.000. Ada tambahan 50.000 lagi. Raka merasa perutnya langsung terasa tidak enak. Ini dari mana? Ia benar-benar tidak pernah memasukkan uang tambahan. Namun di dalam plastik itu sekarang ada satu lembar uang 50.000 lagi. Dan uang itu terlihat lebih kotor dari yang lain. Pinggirnya sedikit sobek. Ada noda kecoklatan di salah satu sudutnya. Raka menatap uang itu dengan perasaan tidak nyaman. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin semalam salah hitung. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu itu bukan jawaban yang benar. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu kamar membuat Raka melonjak. "Raka?" Suara ibunya. Raka langsung menutup plastik itu lagi. "Iya, Bu. Buka sebentar." Raka membuka pintu. Ibunya berdiri di luar dengan wajah sedikit serius. "Kamu ingat tidak siapa saja yang pernah menemukan uang seperti itu dulu?" "Tidak." Ibunya menghela napas. "Di desa ini dulu pernah ada 3 orang yang mengalami hal itu." Raka langsung tertarik. "Siapa?" Ibunya berpikir sebentar. "Yang pertama namanya Pak Joko." Raka mengangguk. Nama itu cukup dikenal di desa mereka. Pak Joko dulu petani yang cukup kaya, tapi beberapa tahun terakhir jarang dilihat. "Dia dulu menemukan uang di jalan juga," kata ibunya. "Lalu, beberapa hari setelah itu dia sakit." "Sakit apa?" "Demam tinggi, katanya sering mengigau." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Terus?" "Katanya dia sering melihat orang berdiri di depan rumahnya tengah malam." "Orang?" Ibunya menatap Raka. "Orang yang memakai kain kafan." Raka langsung terdiam. Cerita itu terlalu mirip dengan apa yang ia alami tadi malam. Pak Joko meninggal, Dani hilang, dan semua itu dimulai setelah mereka mengambil uang yang berserakan di jalan. Raka menghela napas panjang. "Yang kedua, seorang pemuda, namanya Dani." Raka mencoba mengingat. "Oh, yang rumahnya dekat sungai?" Ibunya mengangguk. "Iya." "Dia juga menemukan uang?" "Iya." "Terus dia juga sakit?" Ibunya menggeleng pelan. "Tidak." "Lalu?" Ibunya terlihat semakin serius. "Dia hilang." Raka langsung merasakan dadanya sesak. "Hilang?" "Iya, sampai sekarang tidak pernah ditemukan." Ruangan terasa semakin sunyi. Raka tidak tahu harus berkata apa. 3 orang, 2 di antaranya sudah mengalami hal buruk, dan sekarang ia adalah orang berikutnya yang menemukan uang itu. "Yang ketiga siapa?" tanya Raka pelan. Ibunya menatapnya cukup lama. "Belum ada." Raka merasa tenggorokannya kering. "Maksudnya?" Ibunya menghela napas. "Mungkin kamu." Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Raka mencoba tertawa kecil. "Tapi kan itu cuma cerita orang, Bu." Ibunya tidak terlihat yakin. "Walaupun cuma cerita, tetap lebih baik kita hati-hati." "Iya, sekarang juga kembalikan uang itu." "Iya, Bu." Raka menutup kamar lagi. Ia memegang plastik berisi uang itu. Pikirannya masih dipenuhi cerita yang baru saja ia dengar. Pak Joko meninggal, Dani hilang, dan semua itu dimulai setelah mereka mengambil uang yang berserakan di jalan. Raka menghela napas panjang. Ia memasukkan plastik itu ke dalam tas kecil. Sekarang juga harus dikembalikan. Namun sebelum ia sempat keluar kamar, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Suara beberapa orang berbicara dengan nada panik. Raka membuka kamar-kamar. Ibunya juga sudah berdiri di ruang tamu. "Ada apa di luar?" "Tidak tahu." Mereka berdua keluar rumah. Beberapa tetangga sudah berkumpul di jalan depan. Wajah mereka terlihat tegang.
Pak RT berdiri di tengah kerumunan. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu warga. Pak RT terlihat sangat serius. "Semalam ada kejadian." "Apa?" "Semalam ada kejadian." "Apa?" "Dani yang dulu hilang." Semua orang langsung saling berpandangan. "Kenapa dengan Dani?" Pak RT menarik napas sebelum melanjutkan. "Pagi ini ada orang menemukan sesuatu di hutan dekat sungai." Semua warga mulai gelisah. "Menemukan apa?" Pak RT menarik napas dalam. "Sebuah kuburan baru." Semua orang langsung hening. Raka merasakan dadanya berdebar semakin cepat. Di dalamnya, lanjut Pak RT dengan suara berat, ditemukan kerangka manusia. Beberapa warga langsung menutup mulutnya kaget. Pak RT melanjutkan dengan wajah pucat. Dan di dalam kuburan itu, kerangka itu dibungkus dengan... Ia berhenti sebentar, lalu berkata pelan, "Kain kafan." Suasana di jalan depan rumah Raka menjadi semakin ramai. Warga desa yang mendengar kabar itu mulai berdatangan. Beberapa ibu-ibu berbisik satu sama lain, sementara para pria berkumpul mengelilingi Pak RT. Raka berdiri di samping ibunya, mendengarkan dengan perasaan tidak tenang. "Kuburan baru?" tanya seorang warga bernama Pak Slamet. Pak RT mengangguk pelan. "Tadi pagi ada 2 orang yang pergi mencari kayu bakar di hutan dekat sungai. Mereka mencium bau tidak enak." "Bau busuk?" tanya warga lain. "Iya," jawab Pak RT. "Awalnya mereka pikir ada bangkai hewan, tapi setelah dicari, mereka menemukan tanah yang terlihat baru digali." Beberapa warga langsung saling berpandangan. Lalu, mereka menggali sedikit dan menemukan kain putih. Raka langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Kain putih, kain kafan. Pak RT melanjutkan dengan wajah serius. "Mereka langsung melapor ke saya. Setelah itu, saya bersama beberapa warga pergi ke sana." "Dan benar ada mayatnya?" tanya Pak Slamet lagi. Pak RT mengangguk pelan. "Sudah tinggal kerangka, tapi masih dibungkus kain kafan." Seorang ibu langsung menutup mulutnya. "Astaga." "Polisi sudah diberitahu?" tanya seseorang. "Sudah, mereka sedang dalam perjalanan." Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia teringat cerita ibunya tadi. Dani, pemuda yang dulu menemukan uang di jalan, yang kemudian hilang tanpa jejak, dan sekarang kerangkanya ditemukan di dalam kuburan. "Lokasinya di mana, Pak?" tanya seorang pemuda. "Di hutan dekat sungai kecil, sekitar 1 kilometer dari desa." Beberapa warga mulai terlihat gelisah. Desa mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Semua orang saling mengenal. Mendengar ada kerangka manusia yang dikubur diam-diam di hutan, tentu membuat semua orang takut. "Pak RT," kata seseorang lagi, "kenapa bisa ada kuburan di situ?" Pak RT menggeleng pelan. "Itu yang sedang kita cari tahu." Raka menoleh ke arah ibunya. Wajah ibunya terlihat pucat. "Ibu," bisiknya. Ibunya hanya menggeleng pelan, seolah tidak ingin membicarakan apapun di depan orang lain. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor dari arah jalan besar. 2 motor polisi masuk ke desa. Beberapa warga langsung memberi jalan. Polisi turun dari motor dan langsung berbicara dengan Pak RT. Mereka kemudian meminta beberapa warga untuk menunjukkan lokasi kuburan itu. Beberapa orang ikut berjalan menuju hutan. Raka melihat mereka pergi dengan perasaan campur aduk. Ia sebenarnya ingin ikut melihat, namun di sisi lain ia merasa takut, sangat takut, terutama setelah semua yang ia alami tadi malam. Ibunya menepuk bahunya pelan. "Masuk saja dulu," kata ibunya. Raka mengangguk. Mereka kembali masuk ke rumah. Begitu pintu tertutup, ibunya langsung berbicara dengan suara pelan. "Raka, uang itu harus segera dikembalikan." "Iya, Bu. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama seperti mereka." Raka merasakan perutnya kembali terasa tidak enak. Ia teringat uang yang sekarang berada di dalam tasnya, dan tambahan 50.000 yang muncul secara misterius. "Bu," kata Raka pelan. "Iya? Kalau memang itu pesugihan, siapa yang melakukan?" Ibunya terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara sangat pelan. "Orang-orang dulu pernah mencurigai seseorang." "Siapa?" Ibunya ragu sebentar. "Pak Wiryo."
Raka langsung merasakan tubuhnya merinding. Tukang bakso itu, ia sudah menduga kemungkinan itu sejak tadi malam. "Kenapa Pak Wiryo?" tanya Raka. Ibunya menghela napas. Dulu dia orang miskin. Terus, tapi tiba-tiba hidupnya berubah. Berubah bagaimana? Dia bisa membeli rumah baru. Gerobaknya juga semakin bagus. Raka mengingat gerobak bakso Pak Wiryo. Memang terlihat cukup bagus dibanding pedagang lain. Orang-orang sempat curiga. Kenapa? Karena perubahan itu terlalu cepat. Terus, ibunya menatap Raka dengan serius. Beberapa orang bilang dia melakukan pesugihan. Raka menelan ludah. Pesugihan. Dan uang yang disebar di jalan untuk mencari tumbal. Semua mulai terasa semakin masuk akal, tapi juga semakin mengerikan. Kalau benar dia pelakunya, kata Raka pelan, berarti orang yang mengambil uang itu, ibunya mengangguk. Bisa jadi memang dipilih. Raka merasakan keringat dingin di punggungnya. Ia teringat Pak Wiryo berdiri di depan rumah tadi pagi, menatap langsung ke arah jendela, seolah tahu sesuatu. "Bu, apa? Tadi malam Pak Wiryo juga datang." Ibunya langsung menatapnya. "Datang?" "Iya, gerobak baksonya berhenti di depan rumah." Wajah ibunya semakin tegang. "Jam berapa?" "Sekitar jam 3. Ibunya langsung menggeleng pelan. "Tidak mungkin." "Kenapa?" "Tidak ada orang jualan bakso jam 3 pagi. Raka merasa tenggorokannya semakin kering. "Tapi saya benar-benar lihat dia." Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan wajah cemas. "Raka, tadi malam kamu melihat sesuatu yang lain?" Raka terdiam sebentar. Ia berpikir apakah harus menceritakan semuanya. Tentang sosok berkain kafan di halaman rumah. Tentang plastik uang yang bergerak. Dan tentang potongan kain putih itu. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya melihat seseorang di halaman." Ibunya langsung tegang. "Seseorang?" "Pakaiannya kain putih." Ibunya langsung memejamkan mata sebentar, seolah takut mendengar itu. Dan uang yang saya temukan," lanjut Raka. "Kenapa?" "Di dalamnya ada potongan kain kafan." Ibunya langsung menatapnya dengan wajah pucat. "Kain kafan?" Raka mengangguk. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Akhirnya ibunya berkata dengan suara pelan namun tegas, "Uang itu harus segera dikembalikan hari ini." "Iya, sekarang juga." Raka mengangguk. Ia mengambil tasnya. Namun sebelum ia sempat keluar rumah, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari luar. "Permisi." Raka dan ibunya langsung menoleh ke arah pintu. Suara itu terdengar sangat familiar. Suara laki-laki yang agak serak. Ibunya berjalan menuju pintu. Saat pintu dibuka, Raka langsung membeku. Di depan rumah mereka berdiri seseorang yang sangat ia kenal. Pak Wiryo, tukang bakso itu. Ia tersenyum lebar dan di belakangnya gerobak bakso berdiri diam. Aroma kuah bakso langsung tercium sampai ke dalam rumah. "Maaf mengganggu, tadi pagi saya lihat Raka lewat." Raka merasakan jantungnya berdetak keras. Padahal tadi pagi sama sekali tidak keluar rumah. Pak Wiryo menatapnya langsung. Matanya terlihat sangat tajam. Lalu ia berkata dengan pelan namun jelas, "Kamu menemukan sesuatu di jalan semalam ya?" Kalimat Pak Wiryo membuat suasana langsung membeku. Raka berdiri di belakang ibunya, merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Pertanyaan itu terlalu tepat, terlalu langsung. Seolah tukang bakso itu sudah tahu segalanya. Ibunya terlihat sedikit bingung. "Menemukan sesuatu?" tanya ibunya. Pak Wiryo tetap tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh. Tidak hangat seperti biasanya. Matanya terus menatap Raka. "Iya," katanya pelan. "Semalam di jalan ada uang yang jatuh." Raka merasa tenggorokannya kering. Pak Wiryo melanjutkan dengan santai. "Kadang orang tidak sengaja menjatuhkan uang." Ibunya menoleh ke arah Raka. "Raka?" Raka mencoba terlihat tenang. "Iya, saya memang menemukan uang," katanya pelan. Pak Wiryo tersenyum lebih lebar. "Berapa banyak?" Pertanyaan itu membuat Raka semakin tidak nyaman. "Tidak banyak," jawab Raka singkat.
Pak Wiryo mengangguk pelan. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Kemudian ia berkata, "Kalau menemukan uang di jalan, kadang lebih baik dikembalikan." Ibunya langsung mengangguk. "Itu juga yang saya bilang ke Raka." Pak Wiryo tertawa kecil. Itu keputusan yang bijak. Namun meskipun ia tertawa, matanya tetap terlihat dingin. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Raka. Beberapa detik kemudian Pak Wiryo menepuk sisi gerobaknya. "Kalau begitu, saya lanjut jualan dulu." Ia mulai mendorong gerobaknya perlahan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sebentar. Lalu berkata tanpa menoleh, "Hati-hati kalau berjalan malam." Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya. Kretek, kretek. Suara roda gerobak itu perlahan menjauh. Raka berdiri diam sampai suara itu benar-benar hilang di ujung jalan. Ibunya menutup pintu rumah, lalu langsung menoleh ke arah Raka dengan wajah serius. Dia tahu. Raka menelan ludah. Iya, tatapannya aneh sekali. Raka mengangguk, seperti sedang memastikan sesuatu. Ibunya langsung berkata dengan nada tegas, "Sekarang juga kita kembalikan uang itu." Raka tidak membantah. Ia mengambil tas kecil yang berisi plastik uang tadi. Ibunya ikut berjalan keluar rumah bersamanya. "Di mana kamu menemukannya?" "Di jalan dekat pohon beringin." Ibunya mengangguk. "Mari kita ke sana." Mereka berjalan menyusuri jalan desa yang masih cukup sepi. Beberapa warga masih berkumpul di ujung jalan membicarakan kerangka yang ditemukan di hutan. Namun Raka dan ibunya tidak ikut mendekat. Mereka terus berjalan menuju tikungan dekat pohon beringin tua. Pohon itu sudah sangat tua. Batangnya besar dengan akar yang menjalar keluar dari tanah. Banyak orang desa percaya tempat itu agak angker. Beberapa menit kemudian mereka sampai di sana. Raka berhenti. Di sini, ibunya melihat sekeliling. Jalan terlihat biasa saja. Tidak ada siapa-siapa. "Letakkan uangnya di tempat kamu menemukannya," kata ibunya. Raka membuka tasnya. Ia mengeluarkan plastik itu. Saat plastik dibuka, bau tanah lembab langsung tercium lagi. Ibunya mengerutkan kening. Baunya aneh sekali. Ia mulai mengeluarkan uang itu satu persatu, lalu meletakkannya di tengah jalan, tepat di tempat ia menemukannya semalam. Angin pagi bertiup pelan. Daun-daun pohon beringin bergerak sedikit. Setelah semua uang diletakkan, Raka menatapnya beberapa detik. Ada perasaan aneh di dadanya, seolah sesuatu tidak ingin ia melakukan ini. Ibunya menepuk bahunya. "Sudah, ayo pulang." Raka mengangguk. Mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa langkah, Raka merasa sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang, dan apa yang ia lihat membuatnya berhenti. Uang-uang itu tidak ada. Matanya melebar. "Bu." Ibunya berhenti. "Kenapa?" Raka menunjuk ke arah jalan. Ibunya ikut menoleh. Tempat mereka meletakkan uang tadi sekarang kosong. Tidak ada satu lembar pun. Padahal mereka baru berjalan sekitar 5 langkah. Ibunya terlihat cemas. "Tadi kita letakkan di situ kan?" "Iya." Raka merasa jantungnya kembali berdetak cepat. Ia berjalan kembali ke tempat itu. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin uang sebanyak itu hilang begitu saja dalam beberapa detik. Tidak ada orang yang lewat. Tidak ada angin kencang. Semua terasa sangat tidak masuk akal. "Raka," kata ibunya pelan. "Iya?" Ibunya mulai terlihat cemas. "Mungkin ada orang yang mengambilnya. Tapi kita baru jalan sebentar." Ibunya tidak menjawab. Ia hanya melihat ke sekeliling dengan wajah gelisah. Suasana di sekitar pohon beringin tiba-tiba terasa sangat sunyi. Angin berhenti. Daun-daun tidak bergerak lagi.
Raka merasakan sesuatu, perasaan yang sama seperti tadi malam. Seolah ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Ia menoleh ke arah pepohonan di pinggir jalan. Dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu di balik batang pohon. Seseorang, sosok kurus berdiri diam. Tubuhnya dibungkus kain putih panjang. Kain itu terlihat kotor dan lusuh, seperti kain kafan. Raka langsung membeku. "Bu," bisiknya. Ibunya mengikuti arah pandangannya, dan wajah ibunya langsung pucat. Sosok itu berdiri sekitar 10 meter dari mereka. Tidak bergerak, hanya menatap ke arah mereka. Angin kembali bertiup pelan. Kain putih itu berkibar sedikit. Namun wajah sosok itu masih sulit terlihat jelas. Ibunya langsung memegang tangan Raka. "Ayo, pulang." Suaranya bergetar. Mereka mulai berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa langkah, Raka merasa sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang, dan apa yang ia lihat membuatnya berhenti. Sosok itu sudah tidak ada. Hanya pohon dan semak yang terlihat. Namun sesuatu membuat Raka merinding. Di tengah jalan, di tempat uang tadi diletakkan, sekarang ada sesuatu lain. Sebuah kain putih panjang terbentang di aspal, seperti seseorang baru saja menjatuhkannya di sana. Dan di ujung kain itu terlihat noda kecoklatan, seperti noda tanah kuburan.